Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat beraktivitas dan semoga kegiatan hari ini lancar dan senantiasa teman-teman dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai definisi ilmu logika atau definisi logika ya teman-teman. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa mendefinisikan sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan melihat daripada zat-zat yang dimiliki sebuah subjek yang kita definisikan itu sendiri menjadi suatu kesimpulan. Nah, itulah yang dinamakan definisi batasan penuh. Sedangkan yang kedua teman-teman, ketika kita melihat objek yang kita definisikan memiliki zat-zat lain atau sifat-sifat lain, nah sifat-sifat itu kita jadikan definisi. Nah, definisi demikian yang dinamakan definisi gambaran penuh. Jadi itu pemaparan awal atau gambaran awal tentang tentang definisi. Jadi kita akan kembali ke pembahasan mengenai definisi ilmu logika, definisi logika. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa terjadi perdebatan panjang antara para ahli ilmu logika terdahulu dalam mendefinisikan ilmu logika itu sendiri. Ibnu Sina, salah satu filsuf muslim, beliau mendefinisikan ilmu logika itu berbeda-beda dalam setiap buku yang dia karang. Nah, kenapa berbeda-beda? Beliau mendefinisikan ilmu logika ini melihat melalui segala kemungkinan yang ada. Sedangkan Syekh Muzaffar sendiri mendefinisikan ilmu logika itu sebagai alat pengukur atau penguji yang dengan perhatikan terjaganya pikiran dari kesalahan berpikir. Jadi begitu teman-teman. Nah, ketika kita membahas mengenai definisi logika itu sendiri, menarik kesimpulan pembahasan dari awal, kita sudah dengan mudah melihat definisi logika itu sendiri, yaitu sebuah pengatur atau aturan dalam mengatur sebuah pemikiran, dalam memecahkan sebuah masalah sehingga mencapai sesuatu kebenaran. Nah, jika logika itu sebagai aturan, nah bagaimana ketika ilmu logika ini dilihat daripada ilmu-ilmu yang lain? Nah, di sini terjadi perdebatan panjang antara ahli ilmu logika muslim dan ahli ilmu logika non-muslim. Ada yang mengatakan bahwa ilmu logika itu sebagai ilmu dan ilmu logika itu sebagai alat. Ada yang ketiga yang mengatakan bahwa ilmu logika itu sebagai alat sekaligus sebagai ilmu sekaligus alat. Ini yang memberikan pernyataan demikian itu adalah para ahli logika muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Itulah mengapa mereka mendefinisikan ilmu logika di tiap-tiap buku karangannya itu selalu berbeda. Karena logika ini di satu sisi menjadi alat, di satu sisi menjadi ilmu. Maksudnya adalah
Ketika kita mempelajari ilmu logika, itu kita akan mempelajari tentang logika itu sendiri. Nah, ketika kita ingin memecahkan persoalan dengan menggunakan logika, maka di situ logika berperan sebagai alat untuk mengatur pikiran manusia itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, selain logika ini sebagai ilmu dalam pembahasannya tersendiri, logika juga sebagai alat dalam memecahkan atau mendefinisikan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu logik, ilmu filsafat, ilmu fisika, ilmu geografi, dan ilmu lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan ilmu logika ini, kita harus menggunakannya dengan cara yang baik dan menjaganya dengan sebaik-baik mungkin. Sebab tujuan ilmu logika ini adalah untuk terjaganya kesalahan-kesalahan dalam kita berpikir teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Lebih dari kurang, saya mohon maaf bila ada kekeliruan kata yang saya lontarkan. Mohon diluruskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.